perkenalkan, nama saya Akila Zuhratanisa. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Dan pada KKN tematik kali ini saya akan membawakan bagaimana cara mengatasi stres selama pandemi. Nah, seperti yang kita tahu, pandemi sekarang sudah berjalan kurang lebih 8 bulan jika dihitung dari bulan Januari 2020. Nah, selama 8 bulan itu kita mengalami banyak sekali pola hidup yang berubah. Contohnya kayak ada physical distancing, ada social distancing. Nah, teman-teman tahu nggak ternyata physical distancing dan social distancing itu juga salah satu penyebab kenapa orang bisa stres selama pandemi. Nah, memang sih kita merespon stres dengan cara yang berbeda-beda karena kita memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi ada orang yang memang cenderung lebih rentan terkena stres. Misalnya, yang pertama itu ada orang yang memiliki faktor risiko penyulit jika terkena COVID-19, misalnya lansia dan orang dengan penyakit penyerta. Lalu yang kedua adalah garda terdepan, yaitu termasuk tenaga kesehatan dan orang-orang yang terjun langsung menangani pasien konfirmasi positif COVID-19. Lalu yang ketiga adalah orang yang sebelumnya memang punya kondisi kesehatan jiwa tertentu, misalnya seperti orang yang dia memiliki serangan panik. Lalu yang keempat ada orang yang terdampak besar gara-gara pekerjaannya, misalnya kayak di PHK gara-gara pandemi atau jam kerjanya dikurangi gara-gara pandemi. Nah, orang-orang yang seperti itulah yang lebih rentan terkena stres selama pandemi. Nah, efeknya apa aja sih kalau misalnya kita mengalami stres selama pandemi? Nah, efek yang bisa dirasakan kalau misalnya kita terkena stres ada yang pertama perubahan pola tidur. Misalnya yang biasa tidur malam, sekarang tidurnya malah pagi. Lalu juga pola makannya berubah, bisa makin banyak atau makin sedikit. Yang kedua adalah jadi susah tidur. Nah, karena dia susah tidur ini, dia jadi sulit berkonsentrasi. Nah, selain itu juga kalau misalnya orang tersebut memiliki kondisi kesehatan yang tidak terlalu baik, misalnya dia ada penyakit kronis, jika dia stres maka bisa terjadi perburukan kondisinya. Ingat ya teman-teman bahwa kondisi fisik dan kondisi mental itu saling berhubungan. Jadi kalau misalnya kondisi psikisnya tidak baik, bisa berpengaruh ke kondisi fisiknya. Lalu yang terakhir adalah adanya peningkatan penggunaan dari alkohol dan zat-zat adiktif lainnya. Nah, tadi teman-teman sudah tahu gimana efeknya kalau seseorang itu sedang menderita stres. Lalu gimana ngatasin stresnya? Selama pandemi ini kan kita biasanya kalau stres ke mall, ke kafe, terus ke taman, atau ke mana yang biasanya banyak orang. Tapi kalau misalnya pandemi ini kan kita nggak boleh kemana-mana, disarankan di rumah aja, nggak boleh banyak interaksi sama orang. Terus gimana kita mau ngatasin stresnya? Tenang, saya bakal ngasih cara-cara bagaimana mengatasi stres walaupun di rumah aja. Nah, cara yang pertama adalah memberi perhatian lebih kepada diri sendiri. Caranya banyak banget gimana untuk memberi perhatian ke diri sendiri. Yang pertama bisa meditasi, bisa stretching, misalnya habis kerja gitu kan stretching, habis belajar, aduh capek, stretching dulu. Terus yang ketiga bisa kita tidur cukup, lalu kita bisa makan makanan yang bergizi, lalu kita bisa juga olahraga rutin. Nah, olahraga rutinnya ini nggak perlu yang harus ke gor, nggak harus ke gym. Kita bisa kok olahraga rutin di rumah. Banyak banget video YouTube yang mengajarkan kita bagaimana bisa olahraga di rumah. Lalu yang kedua adalah sisakan waktu untuk kita menjalani hal-hal yang disenangi. Misalnya membaca buku, melukis, dengerin musik, nonton film. Jadi meskipun kita sibuk ya, kalau di rumah kan kerja dari rumah, belajar dari rumah, kuliah dari rumah. Nah, di antara waktu kesibukan kita ini seenggaknya sisakan waktu sedikit untuk kita beristirahat, kita relaksasi dengan cara melakukan hal-hal yang kita senangi. Dengan cara itu kita bisa menurunkan tingkat stres kita. Lalu cara yang ketiga adalah tetap terkoneksi dengan orang lain. Nah, ada beberapa orang yang selama social distancing dan physical distancing ini dia seperti merasa terisolasi sehingga dirinya itu jadi stres. Nah, caranya adalah kita harus tetap terkoneksi dengan orang lain dengan cara online, daring. Bisa lewat video call, bisa lewat chat, bisa lewat Zoom meeting. Banyak cara gimana biar kita tetap bisa terkoneksi dengan orang lain meskipun lewat daring. Nah, cara yang terakhir adalah kalau misalnya stres ini sudah dirasa cukup mengganggu aktivitas sehari-hari, maka inilah saatnya teman-teman untuk mencari bantuan profesional. Nah, kan kita nggak bisa ya selama pandemi ini ke rumah sakit, kan juga ngeri gitu. Jadi solusinya adalah konsultasi online dengan menghubungi hotline di samping ini.
Hotline di samping ini adalah hotline dari Dinas Kesehatan Pusat. Jadi hotline itu melayani untuk layanan konsultasi kesehatan jiwa. Tapi kalau teman-teman pengennya yang di Samarinda aja, ada juga kok. Ini saya sertakan di sini juga beserta akun Instagram dan nomor WA-nya, bisa dihubungin untuk konsultasi online. Oke. Baik, itu saja tips-tips dan informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan diterapkan ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa.